Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabi ba'd. Yang kita hormati Bapak Pengurus beserta jajaran, Bapak Ibu yang berhadir di surau Darul Jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kemarin, mohon maaf yang Rabu kemarin saya lupa, setelah Isya baru ingat Pak ada jadwal di sini. Aduh. Nah tadi alhamdulillah ingat pagi tadi langsung kita hubungi Bapak. Oh iya betul, bisa tanya ke situ. Bapak dan Ibu, 2 kali pertemuan kita telah membahas meskipun sakit, ibadah kita tetap fit. Maka kita bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budullaha waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, berbuatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu mendapatkan kemenangan. Orang yang sakit, Allah berikan sehat. Orang yang sedang dalam keadaan sulit, Allah berikan kelapangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertimpa musibah, dan bahkan dalam menyusun strategi perang, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salat sunatnya. Setiap kali Ali hendak melapor ketika perang Badar, melapor, ternyata Rasulullah melihat dalam keadaan salat. Kemudian sekitar 1-2 jam balik lagi, Rasulullah masih juga melaksanakan salat. Sampailah salat itu bersambung di waktu subuh. Begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, ketika dia dalam keadaan sakit perut melilit luar biasa, sakit berguling-guling. Kemudian, kenapa engkau wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, ya Rasulullah, aku sakit, mantuk. Kata Rasulullah, berdirilah, fasalli, fa inna fis salati, berdirilah, lakukan solat, sesungguhnya dalam solat itu syifa'ah, ada obat, ada kesembuhan. Makanya ulama selalu mengobati dirinya dengan memperbanyak ibadah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Qayyim bahwa beliau ketika dalam keadaan sakit, waktu itu menunaikan ibadah haji, dokter haji belum ada sebagaimana sekarang ini, maka beliau memperbanyak ibadah salat, kemudian mengambil air Zam-Zam, dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian diminumnya. Ini kajian kita ya, yang kemarin. Kemudian terus kalau kita beribadah sementara kita dalam keadaan sakit, kita sudah sebutkan dalil-dalilnya kemarin. Yang pertama, fattaqullaha mastata'tum.
engkau taati Allah sesuai kesanggupan. Kemudian kata Rasulullah, "Shalla qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa idza jami." Salatlah kamu dengan sempurna. Kalau tidak sanggup sempurna sambil duduk, kalau tidak sanggup sambil berbaring. Terus bagaimana dengan orang yang benar-benar tidak bisa membuat apa-apa? Stroke total. Hanya matanya saja yang bisa digerakkan, sementara tidak ada keluarga yang bisa membantunya untuk berwudu. Maka ulama sepakat dia tetap melaksanakan sholat, berwudunya cukup dia gantikan dengan membayangkan dia telah bertayamum. Ini dalam kondisi benar-benar dalam kondisi darurat. Nah, dalilnya sangat banyak sekali, telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Insyaallah sampai di situ. Lain Bapak Ibu? Lain ya? Kan lain kita ulang kaji kita. Insyaallah ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada pembahasan bahwasanya sehat dan sakit itu adalah sunatullah kehidupan. Kita akan masuk dalam pembahasan psikologis. Kemudian kita bahas nanti bagaimana sehat dan sakit dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Kita bahas ini sampai di mana bisa saja nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Wa nabluukum, Allah memulai dengan dua penekanan. Pertama dengan huruf waw, yang kedua dengan huruf nun. Wa nabluukum. Kemudian nabluukum adalah sesuatu yang menimpa, maka disebutkan dalam istilah musibah. Dan sungguh-sungguh pasti. Nah, kira-kira begitu maknanya. Sama dengan ayat, "Khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kami ciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian yang menimpa kamu, agar kami tahu siapa saja di antara kamu yang melakukan yang terbaik. Wa nabluukum, dan sungguh-sungguh pasti dalam kehidupan kamu, terserah kamu itu dalam keadaan seperti apa. Seolah begitu. Aku tak peduli apakah hari ini engkau sedang dekat denganku ataupun sedang jauh. Yang jelas dalam setiap diri kamu akan kuberikan apa itu? Bisyarri wal khair. Bisyarri wal khair. Dua ini. Bisyarri, kata ulama, sesuatu yang buruk-buruk. Berkata Imam Ibnu Abbas dan juga dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bisyarri itu penyakit, kemudaratan, kemelaratan, kemiskinan, kesusahan, kegelisahan, segala sesuatu yang ditolak oleh keinginan manusia. Ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang ditolak. Maka ulama menyebutkan musibah. Musibah dari kata asaba, sesuatu yang turun, menimpa, timpaan. Kita meminta anak kita memberikan gula pasir ke kedai. Kemudian
Nyogawi-gawi kepalanya malih mama aja. Tuh kecewa, tolong lah mas sebentar. Nggak deh. Wah itu mengerutuk kan aku. Nah kalau mau ditutup bertentangan dengan keinginan kita pada saat itu, maka saat itu dia adalah musibah. Paham ibu ya? Apa saja? Ibu lah berdandan cantik-cantiknya, ya kan? Tuh mau kece ibu ke suami, abada, lereng cai koran, dia buat tuh, ngambil kacang dan biji, atau misalnya ya macam-macam. Nah pada saat itu musibah. Jadi segala sesuatu yang buruk-buruk yang Allah hadirkan, terserah nanti apa jenisnya, bisyarri wal khairi, segala sesuatu yang baik-baik yang diinginkan oleh hati. Apa yang baik-baik itu? Kesehatan, kesenangan, kekayaan, ya baik-baik. Segala sesuatu yang baik-baik, al-fitnah. Nah, ini Bapak dan Ibu, apakah itu yang menyenangkan, yang kita harap-harapkan, atau itu yang menyusahkan? Ini adalah al-fitnah, cobaan. Maka kata ulama, tidak ada satupun makhluk yang terlewat dari bisyarri wal khair, dari sesuatu yang bertentangan dengan keinginan atau sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Tidak ada orang yang bebas dari ini. Makanya ada pasien kami yang bertanya, Ustaz, ambo heran, bama kok susah tahu saya dia ambo. Dia bama kok payah tahu saya. Eko sebentar, aduh saya masalah. Sebentar, aduh saya masalah. Itu kata ambo, memang ibu pernah menjadi orang yang tak ada dalam kesusahan. Oh banyak Ustaz. Itu tetangga sebelahmu itu Jumain saya tak ada, sembahyang Jumain saya tak. Oto gile, rumah wetike, oh luar biasa. Itu kata aku, yakin ibu bahwa dia tidak pernah susah. Ternyata curhat orang-orang kaya itu, curhat kamu. Kira susahnya lebih susah daripada awak akhirnya. Ternyata karena kita melihat dari luar, kita melihat dia serba senang. Akan tetapi setelah kita masuki ke dalamnya, saya sudah lebih daripada mungkin 500 orang sudah konseling pasien. Ya sudah 14 tahun sebagai konselor. Ya macam-macam. Ya, dari orang yang punya Alphard, ya sampai orang yang punya sepeda. Konsultasi bu, ya ternyata sama saja. Macam-macam serupa ya pak. Ya dia dari segi materi cukup. Ada dalam bukunya Zakiyah Derajat, kesehatan mental judulnya. Beliau ahli psikologi Islam. Seseorang yang sudah mencapai puncak kejayaan hidup, akhirnya dia tidak merasakan lagi nikmat Allah. Kalau orang lah satu hari makan rendang, nyalah bosan rendang. Tapi kalau orang biasa makan sambal lado dapat rendang, ada luar biasa rendang. Jadi ternyata kekayaan itu tidak lagi membahagiakan. Akhirnya apa? Baginya membahagiakan itu adalah perempuan. Maka dia nikahilah. Karena dia non muslim, dia nikahi siapa saja yang dia inginkan. Setelah banyak sampai terakhir anak jenderal yang luar biasa cantiknya,
Ternyata itu tidak membahagiakan. Akhirnya jatuh dia kepada narkoba. Satu butir pertama bahagia, tapi besoknya satu butir tidak membahagiakan lagi. Akhirnya dua, sampailah akhirnya sesuatu minum bir. Mati deh. Jangan tidak bahagia. Makanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh-sungguh pasti kami akan berikan kepadamu sesuatu yang baik-baik dan sesuatu yang buruk-buruk sebagai cobaan hidup agar engkau kembali kepada kami. Wa ilaina turja'un. Pasang naik dan pasang surut supaya kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Terus ada orang berkata, terus saya udah rajin sholat, udah sedekah, tapi kenapa saya sering juga diberikan oleh Allah penderitaan? Apakah itu penyakit atau hal-hal yang kita tolak lainnya? Bukankah kalau kita beribadah itu Allah sayang kepada kita? Kalau gitu benar. Akan tetapi apakah ukuran kasih sayang itu ditandai dengan orang tidak susah atau tidak menderita dengan orang yang menderita? Ini dia. Kalau sekiranya penderitaan itu, yang buruk-buruk itu pertanda Allah tidak sayang, tentu penderitaan itu tidak diberikan kepada para nabi. Para nabi tidak ada pernah menderita, Pak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalawna min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah engkau mudah saja mengatakan dirimu masuk surga, sementara belum kami berikan kepadamu cobaan seperti guncangan, seperti penderitaan, kesusahan, wazulzilu, goncangan jiwa? Apakah engkau mudah saja mengatakan? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah engkau mudah masuk surga sementara belum kami beri ujian sebagaimana ujian itu min qablikum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelummu? Siapakah mereka? Para nabi, Pak. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat mendapatkan cobaan hidup. Berat. Apa saja? Dari kecil dalam keadaan yatim, tidak tahu usia ayah. Kemudian berumur 6 tahun, 6 bulan dalam keadaan piatu. Mungkin beliau tak ingat rupa ibunya. Diasuh oleh kakeknya umur 6 tahun, kakeknya meninggal. Berat sekali. Pindah lagi ke pamannya, susah. Makanya kalau ada orang-orang yang bermental sedikit saja diberikan cobaan, kemudian dia mengeluh, mata nasrullah, bilole kedatang pertolongan Allah. Hebat. Kata Allah, katakan kepadanya, ala nasrullah qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Bapak dan Ibu, pertama, bahwa keburukan dan kebaikan itu
atau keburukan, yakini ini adalah cobaan dalam kehidupan. Macam-macam. Kalau di rumah tangga mungkin, ya kalau ibu mungkin suami, kalau keluarga suami, ya alasan-alasan klasik lah. Kadang menantu dengan mertua, ya kita bertemu menantu dengan mertua. Sakit mana kepala masih itu. Lah dia ni sakit kepala, sakitnya kepala. Ada kerja dokter pun ada cara. Jadi sakit kepala sakit juga. Nah ternyata ada tekanan perasaan. Ada juga orang lugu buaya, menggagah tahu sejantung. Cek dokter jantung ni dapat, tapi menggagah. Kiranya mendengar suami pulang kira menggagah. Kan hari tahu ni sebab. Kan hari tahu ni sebab. Stres. Ya Allah, stres. Ternyata karena itu berulang-ulang, stres akhirnya. Nah, ini makanya kita mesti pandai di dalam memahami hal ini. Kemudian Bapak dan Ibu, sampai di sana ada yang perlu kita diskusikan. Mungkin ada yang berpengalaman kalau menghadapi, kalau awak selalu berada dalam kesusahan, atau misalnya apakah sakit ini atau kesusahan ini cobaankah, atau ujiankah, tegurankah, atau laknat dari Allah. Kadang ada juga orang merasa ada pasien ini, itulah tidak pandai menjaga diri dan aja dia abu. Dah sekian tahun gua nak ada pernah sakit. Dia bangga dia menganggap orang yang diberikan sakit ini laknat dari Allah. Menganggap dia sehat itu nikmat dari Allah. Dia hati-hati juga, Pak. Kenapa begitu? Fir'aun itu sehat dari lagi, Pak. Ya, sehatnya beda dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub sering sakit. Fir'aun sehat. Apakah pada Fir'aun kesehatan itu memang nikmat, sementara pada Nabi Ayub sakit itu adalah penderitaan, laknat dari Allah? Tentu belum tentu juga, ya. Ada tak di antara jemaah yang punya pengalaman atau orang bercerita seperti itu? Ada ya, Pak? Ya, Pak. Jadi kalau ada ketentuan dari Allah, Ustaz, musibah kan. Jadi tak perlu doa jauhkan dari musibah itu. Iya. Betul ya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengisahkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam pasti dia tahu bahwa yang baik dan yang buruk itu adalah takdir dari Allah. Tapi lihat doanya, Rabbi anni masaniyat dhurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Tuhanku. Dia berkata seolah Allah itu sedang ada dekatnya. Rabbi, ya Tuhan. Anni, bahwasanya diriku, masan yang tunggu di dalam penderitaan. Wa anta arhamur rahimin. Sementara engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kata ulama tafsir? Nabi Ayub malu meminta secara langsung, maka dia minta seperti orang Minang meminta. Ada, Pak. Kalau awak kan bahasa Sampiang, ya, Pak. Nama dari Arab. Ya Rabb,
Aku dalam keadaan menderita penyakit yang begitu menyusahkan. Sementara Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Intinya, ya Rabb, aku sakit, sembuhkan diriku. Kalau sudah jelas itu takdir dari Allah, untuk aja minta deh, untuk jawab bausa oleh, maka kita ambillah rujukan tadi. Nabi Ayub alaihissalam, dia tahu bahwa sakit itu dari Allah, sudah ada ditakdirkan, tapi dia tetap meminta. Terus aku minta, ya sama halnya seperti kita mendapatkan rezeki. Bukankah orang kaya dan orang miskin itu sudah jelas? Bukankah apa yang kita makan nanti malam setelah kita wirid ini sudah jelas? Awak saya tak tahunya, tapi Allah lah tahu anak awak makan beko. Kenapa? Tapi kenapa kita disuruh oleh Allah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah? Bertebarlah kamu di muka bumi, carilah rahmat Allah. Apa poinnya di situ? Ketika kita meminta, ketika kita merengek, ketika kita berharap, maka menambah kasih sayang Allah. Soal sehat dan sakit itu urusan Allah. Apakah Allah lambangkan? Nanti kecewa. Ada pasien begitu, Pak. Ubin itu simpan sendiri oleh bantai, Pak. Jadi ada reaksi perkembangan. Setelah dia minta pulang, ternyata di bawah mata banyak ubin. Kemudian saya berkata, "Bang, kok ibu tidak minum ubin?" Percuma saja, Ustaz. Takdir itu dah jadi. Si anak kaya duit, si anak mati. Ada beda. Tentu aja lagi, coba. Ini bukan itu. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah karena Allah suruh kita di ayat lain berusaha dan berdoa, maka kita lakukan. Awak dah juga sehat, Ustaz. Cuma sakit kok kata dokter mau dikuat. Iya betul. Kenapa? Kalau begitu, setiap yang hidup pasti mati kan? Ya Bu, tentu aja makannya. Karena awak pasti mati mah. Tidak, waktu tunggu mati itu. Entah beko, entah bisa. Tapi kenapa kita makan? Supaya dengan makan itu bisa maksimal ibadah kita. Itu saja persoalan. Jadi, kenapa? Seseorang sudah jelas takdirnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa dia akan dihadapkan dengan kebaikan dan keburukan. Untuk apa dia terus juga berbuat? Karena Allah sayang melihat kita merengek, berdoa. Seperti halnya anak kita, Pak. Mungkin kalau ada punya anak berlima atau 10, itu beda-beda cara awak memperlakukan. Walaupun awak mengecek, ampun dah, beda-beda kan anak. Iya betul, mungkin dalam sisi belanja atau dalam sisi, tapi dalam sisi perasaan tetap dia ada beda. Beda. Dan surang kau balik sekolah hanya susun sepatunya, bukunya. Sudah tu pandailah mencuci piring, hendak menyapu rumah, hendak menolong awak. Kalau mengeceknya jawab lama mana nih, atunya merengek. Pak, lihat dua Pak Piti. Anak ada Piti nak. Kalau lihat dua Pak Piti bisa belikan dua sepatunya. Sepatu tu dah cantik mana? Oh, dah lantai kan dulu. Kalau ada anak oleh itu Pak, diam-diam meminjam orang lain tu Pak. Tak sampai hati loh. Tapi kalau naik kau meminta, agak beda kan? Apa kau berbeda? Pulang sekolah sampai bermain, habis kau datang malam setiap
ditagan main HP mas sampai subuh yang main HP. Setelah itu telah belok ke sekolah. Male wak bagi melancoba. Itu dia. Makanya, jadi jawabannya, ketika kita berharap dan meremeh, sebagaimana Nabi Ayub, Rabbi anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Apa kata Allah? Wa nada Ayub, aku berkata kepada Ayub, Ayub, urkut birijika, hentakkan kakimu ke tanah. Hentakkan kaki, keluar air, sembuh seketika. Masya Allah. Ini kenapa kita harus berupaya dan berdoa. Terus lanjutan pertanyaan itu, tuh juga untuk aja berupaya. Nah, tadi kan untuk aja berdoa. Ini untuk awak berupaya. Berupaya itu karena kita menjalankan syariat Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawu ya ibadallah likulli da'in dawa." Berobatlah wahai Allah, sesungguhnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Terus berobat itu apa? Tidak meminta sembuh dari berobat itu, tidak. Salah akidah kita. Ini ada kita ketemu dengan pasien yang dia kecewa dengan dokter. Dokter ini pergi ke luar negeri sudah lebih 2 minggu belum datang. Kecewa dia. Akhirnya mengamuk, marah-marah semacamnya. Padahal obat yang dikasih, riwayat medisnya sudah dikasih tahu oleh petugas rumah sakit ke dokternya. Sama saja, apakah dokter itu ada di rumah sakit ataupun di luar, sama saja. Tapi bagaimana dia bergantung kepada dokter menyebabkan dia kecewa. Salah tempat bergantungnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah tempat bergantung. Nah, untuk apa? Ada ayat-ayat Allah menerangkan tentang bahwa Allah lah yang menyembuhkan, bahwa Allah mendatangkan kesulitan dan kelapangan sebagai cobaan hidup, supaya kita berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan berharap kepada makhluk Allah. Nah, ini berbeda. Sama seperti di dalam buku berjudul Berobat kepada Allah, ketika Nabi Isa alaihissalam diberikan sakit, diuji dengan sakit, diperintahkan oleh Allah agar dia mengkonsumsi satu daun. Diambil daun itu, kemudian digunakan, dikonsumsinya. Seketika sembuh. Besoknya dia sakit atau beberapa bulan setelahnya sakit, diambil daun tersebut, kemudian diminumnya tapi tak sembuh. Kemudian merengek dia, ya Rabb, aku gunakan daun yang sama, kenapa tak sembuh? Kata Allah, engkau aku suruh mengkonsumsi daun itu karena engkau telah meminta kepadaku, merengek kepadaku, maka wasilah daun itu aku berikan engkau kesembuhan. Sementara saat ini engkau yakin bahwa daun itu menyembuhkan, langsung kau konsumsi tanpa meminta dulu. Maka mintalah kepada pohon tersebut, akhirnya tak sembuh. Dia minta kepada Allah, kemudian Allah berikan kesembuhan. Di bawah ini, ketika kita dihadapkan dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan sesuatu yang bertentangan dengan perasaan kita, yang pertama kali disangkutkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Hanya Allahus Samad. Hanya Allah sajalah tempat bergantung. Bergantung kepada makhluk hanya kekecewaan. Karena makhluk tidak sempurna. Bergantung kepada dokter
kekecewaan. Karena dia tak sempurna. Maka tak boleh bergantung kepada makhluk, kepada pasangan suami atau istri, kepada anak. Ada nenek-nenek setiap pagi sore nangis terus. Banyak kemenangan Bu Ustaz. Yang seorang anak di Kalimantan, yang seorang di Jakarta, yang lain Papua. Masya Allah. Di sana dia tinggal alaya atau pembantu. Dia bergantung. Kemudian ketika Allah takdirkan diuji dengan anak yang tak pandai berbakti, kemudian setiap waktu, ya Rabb, kenapa Kau takdirkan aku seperti ini? Begitu aja terus. Akhirnya dia tak dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan karena menyibukkan diri dengan hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit. Nah, itu dia Pak. Jawabannya, kalau sudah jelas takdir itu, untuk apa juga kita berdoa dan berusaha, berdoa dan berobat. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi kira-kira di lewat berapa ini Pak? Isya 2 pek 5 menit lagi. Ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Menyambung yang tadi. Kenapa Nabi Ayub itu berdoa setelah sekian lama dia sakit? Iya, Masya Allah. Sehingga hartanya habis, istrinya habis, anak-anak itu meninggal. Betul Pak. Gitu. Saya kalau memisahkan kisah Nabi Ayub ini, kadang sedih sekali Pak. Merasakan begitu dangkalnya iman kita. Kadang awak salemu sesekiti Pak langsung mencari buat mereka. Langsung banding paracetamol. Ya Allah. Padahal berlezat-lezat dengan sakit itu luar biasa. Luar biasa sekali. Ada satu riwayat mengatakan, kok saya stay lah. Ada satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Ayub itu sakit 18 tahun namanya. 18 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 8 tahun. Nah, ketika istri beliau, wahai junjungan, engkau seorang nabi, minta kepada Allah. Kalau nabi meminta hal tidak kabulnya. Nah, tak mungkin. Nah, kata Nabi Ayub, malu saya meminta kepada Allah, karena nikmat yang Allah berikan itu sudah terlalu banyak. Ya. Umur beliau saat itu 80 tahun, menderita sakit 18 tahun, berarti 62 tahun beliau sehat. Belum sampai separuh lagi antara sehat dengan sakit itu. Malu saya meminta. Akhirnya berlezat-lezat. Ada sebagian ulama yang ekstrim, hukum berobat itu. Nah, tapi ulama membagi hukum berobat itu 4: wajib, sunnah, makruh, haram. Ada ulama yang mengharamkan berobat itu. Kenapa haram? Landasannya ayat Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, hanya Allah saja yang menyembuhkan, tidak ada yang lain. Ayat Al-Quran. Apabila aku sakit, hanya Allah saja yang menyembuhkan, tidak obat, tidak orang yang ahli. Kalau kata Allah sembuh, ya sembuh. Kalau tidak, ya belum sembuh. Kalau begitu, untuk apa berobat? Nah, gini juga. Hanya Allah saja. Yang kedua, landasannya kenapa dia haramkan atau makruhkan? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sakit satu malam, sembuhnya di pagi hari, Allah hapuskan segala dosanya.
Masya Allah Pak. Nanti kita bahas keutamaan sakit ini, apa saja keutamaannya. Kalau begitu, maka janganlah minta sembuh. Gitu ya Pak. Jadi ada yang membuatnya sunnah dan bahkan wajib dalam kitab Tibun Nabawi, pengobatan Nabi, Imam Muqayyim juga dia mengatakan berobat itu wajib. Ada ulama mengatakan sunnah. Kenapa dia wajib? Karena hadis Nabi, tadawu ya ibadallah likulli da'in dawa. Berobat Allah, sesungguhnya setiap sakit itu ada obatnya, ada perintah. Kita berobat bukan karena sembuh atau tidaknya. Ini catatannya Pak. Kita berobat bukan karena sembuh atau tidaknya, tapi karena Rasulullah suruh. Ini beda tuh ya Pak ya. Dan perasaan kita juga berbeda waktu berobat itu. Beda Pak. Tidak maksudnya dokter tidak kecewa udah Pak. Tidak ada pempek tidak kecewa udah Pak. Begitu. Ya karena diperintahkan. Sama seperti halnya makan. Ada juga orang yang mungkin tidak makan seperti awak makan 3 kali sehari, tapi badannya sehat kok, ya kan? Nah, gitu dia. Bukan makannya yang membuat seseorang itu kuat, tapi karena Allah takdirkan ada ketetapan lain di situ. Jadi Pak, insyaallah nanti kita akan sambung lagi dengan pembahasan berikutnya. Al-Anbiya ayat tadi ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan di dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum